sendiri agak sensitif. Aku agak sensitif sama hal-hal mistis atau goib. Jadi habis pulang syuting, tiba-tiba tengkuk aku tuh berat, terus badan punggung aku tuh panas-panasnya, dada aku juga panas. Waktu itu pas maghrib, jadi pas azan maghrib tuh langsung tiba-tiba muncul. Akhirnya ending-endingnya apa? Diruqyah. Lahir sebagai wong Banyuwangi, Fitri Carlina dibekali warisan kepekaan batin yang sangat kuat. Ia sangat sensitif terhadap segala yang beraroma metafisika, sehingga bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat. Nah, masalahnya penyanyi dangdut ini pernah mengalami kejadian misterius yang bahkan mengancam nyawanya. Sebab sepulang syuting reality show horor, ada hantu yang ikut pulang. Akibatnya, sampai di rumah, semua yang menakutkan terjadi. Badannya juga mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Dada hingga punggung panas, sementara tengkuk semakin berat. Lantas benarkah akibatnya Fitri Carlina mengalami sakit berbulan-bulan? Lalu, apa yang harus dilakukan untuk sembuh? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Aku sendiri agak sensitif. Aku agak sensitif sama hal-hal mistis atau goib. Sebagai orang Banyuwangi, wajar memang jika Fitri Carlina sensitif terhadap segala yang beraroma metafisika. Tapi disitulah letak persoalannya. Sebab ia sering diganggu oleh eksistensi makhluk halus yang kadang datang membawa pengaruh buruk. Peristiwa yang tak pernah terlupakan dialami saat tubuhnya ketempelan hantu jahat. Kisah itu dimulai saat Fitri mengikuti reality show yang bertema horor. Selama proses syuting berjalan lancar tanpa ada kejadian janggal. Tapi ganjil. Karena sepulang syuting, ia seperti mendapati sesuatu yang aneh. Dulu aku agak sensitif dan itu pernah aku suatu saat berefek sama kesehatan aku. Ya, nah, padahal itu baru syuting reality show gitu yang melibatkan memang mistis lah. Jadi kan waktu itu kan aku habis ikut acara reality show yang ada mistisnya. Nah, ternyata itu hantunya ikut. Pulang syuting, semua yang genting menyerang. Fitri Carlina yang memiliki modal kepekaan batin terhadap hal-hal mistis mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Sampai rumah bersamaan dengan kumandang azan maghrib. Saat itulah tubuh semakin lemah akibat titik-titik penting seperti mengalami serangan mendadak. Mulai dari tengkuk berat, dada panas, hingga kehilangan keseimbangan. Jadi habis pulang syuting, tiba-tiba tengkuk aku tuh berat, terus badan punggung aku tuh panas-panasnya, dada aku juga panas. Waktu itu pas maghrib, jadi pas azan maghrib tuh langsung tiba-tiba muncul gitu. Nah, akhirnya pada sakit-sakit badan aku, saya minta dikerokin, padahal nggak pernah nyelau kayak gitu. Itu merah nyampe merah padam gitu loh. Gejala sakit yang dirasakan sepulang syuting
membuat Fitri Karlina kehilangan daya tahan. Tubuh lungkrah, lemah bagai diperah seluruh energi hidupnya. Sakit yang ganjil itu berlanjut pada hari berikutnya. Ditambah dengan fisik yang makin lunglai akibat demam yang tiba-tiba ikut menyerang. Semua dibuat kebingungan karena sakitnya bertambah parah. Pergi ke dokter, masuk rumah sakit, dan segala upaya pengobatan dilakukan. Tapi tidak membawa hasil. Nah, habis itu besoknya aku langsung sakit, demam, flu, radang kayak mungkin tenggorokan, tapi radangnya itu nggak sembuh-sembuh sampai diobatin ke beberapa rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh, sampai aku tuh nggak bisa nyanyi, suara aku hilang, benar-benar hilang. Tapi sampai ke THT sana sini nggak bisa, akhirnya endingnya apa? Diruqyah. Penyakit misterius yang diderita selama berbulan-bulan membuat Fitri Karlina hampir putus asa. Apalagi sudah keluar masuk rumah sakit dengan hasil yang tak menyembuhkan. Lantas, apa yang membuat Fitri terbebas dari penyakit? Benarkah karena diruqyah? Tapi, apakah setelah itu kepekaannya pada hal gaib menjadi hilang? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi Fitri semakin memprihatinkan karena penyakitnya semakin misterius. Semua obat seperti tak mempan memberi kesembuhan. Selama berbulan-bulan, ia juga kehilangan suara. Sampai-sampai undangan show disiasati dengan bantuan penyanyi latar. Efek ketempelan makhluk halus memang sangat menakutkan karena mengakibatkan sakit yang tak bisa disembuhkan. Akhirnya kesehatan aku berbulan-bulan aku nggak sembuh-sembuh. Kejadiannya kapan? I think udah kayaknya hampir 5-6 tahun yang lalu deh kayaknya. Sampai 3 bulan aku nggak ada suara. Nyanyi tapi benar-benar udah nggak ada suaranya. Tapi makanya udah nggak bisa di cancel kan. Jadi akhirnya aku bawa waktu itu ini backing vokal akhirnya. Berbulan-bulan mengalami sakit misterius sampai tidak bisa nyanyi membuat Fitri Karlina kebingungan. Apalagi semua dokter seperti angkat tangan karena tidak sanggup mendeteksi penyakitnya. Kesembuhan Fitri justru terjadi setelah menjalani pengobatan dengan metode ruqyah. Proses penyembuhan pun tidak seketika, melainkan lewat fase-fase menyeramkan. Akhirnya endingnya apa? Diruqyah. Aku sama pernah diruqyah. Aku baru pertama kalinya akhirnya setelah itu aku udah agak-agak serem. Karena emang aku sensitif sih. Alhamdulillah semenjak aku diruqyah itu akhirnya kesini-sini lebih better sih. Terus juga sekarang aku tidur sendiri misalnya kayak gitu udah lebih berani. Karena itu lebih perbanyak doa. Meski sudah diruqyah, pernah Fitri Karlina mengalami kejadian misterius yang tak kalah menakutkan. Saat itu, peristiwa terjadinya di sebuah resort, tempatnya menginap. Tempat yang pada siang hari terlihat sangat indah, berubah menyeramkan pada malam hari. Sebab banyak makhluk halus yang mewujud di nyaris setiap sudut resort. Terutama yang menghuni sebuah pohon besar di luar kamar. Aku pernah show di daerah Sumatera ya, dekat danau gitu. Terus kita tiba-tiba itu malam-malam, waktu itu kan kita tidurnya tuh di resort. Nah resortnya tuh nggak ada gordennya. Terus habis itu tiba-tiba kan ada pohon tuh di situ siang-siang
yang masih bagus, kayak eksotik banget gitu. Tiba-tiba di antara danau itu tiba-tiba ada pohon gitu kan ya. Landscape-nya keren ya. Giliran malam yang bergelantungan di situ tuh pada yang putih-putih. Aduh, terus tiba-tiba apa namanya? Ada lukisannya tuh goyang-goyang. Iya, penjagaannya sih pasti sholat ya, jangan pernah putus gitu. Terus ayat kursi, terus dengan ada doa-doa yang lain juga yang memang aku amalkan. Tapi dari mana Fitri Karlina bisa memiliki kemampuan merasakan hal gaib? Benarkah karena warisan kepekaan batin dari para leluhurnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa-peristiwa seram pernah dialami Fitri Karlina oleh karena ia memiliki bekal batin sebagai sosok tulang wangi. Inilah yang dianugerahi kepekaan terhadap hal-hal yang tak terlihat. Bakat itu konon diwariskan oleh para orang tua, terutama dari garis ibu. Sebab perempuan yang disayanginya itu juga mempunyai kepekaan yang sama terhadap barang halus. Apalagi orang tua dan leluhur Fitri berasal dari Banyuwangi yang disebut-sebut sebagai gudangnya kisah-kisah mistis. Mungkin ada keturunan juga kan gitu, memang dari terahnya ibu aku gitu. Jadi kalau misalkan ada di mana-mana gitu, tapi aku nggak bisa lihat ya, cuma aku bisa merasakan. Mewarisi kemampuan merasakan segala hal yang beraroma metafisika ternyata tidak hanya dimiliki Fitri Karlina, karena keponakannya pun memiliki bakat yang sama. Saat masih kecil, keponakannya itu selalu bisa merasakan ada sesuatu saat diajak ke rumahnya. Fitri ingat keponakannya sangat sensitif, bahkan bisa menangis kencang setiap kali dibawa ke rumah. Tapi tangisan itu kini sudah tidak ada lagi setelah rumah dibersihkan lewat metode ruqyah. Cuma dulu kayak pertama awal-awal keponakanku itu kan juga agak-agak sensitif juga, masih kecil, waktu mereka masih kecil, waktu main ke rumah itu suka nangis gitu. Biasanya mereka kan sensitif ya. Nah setelah kita udah di ruqyah semuanya, jadi aku juga di ruqyah, rumah juga ikutan di ruqyah, udah nggak pernah nangis, malah seneng main ke rumah. Kemampuan batin Fitri Karlina kini sudah semakin terasa. Ia tidak lagi mudah terjebak dalam ketakutan akibat kepekaannya terhadap segala yang beraroma metafisika. Kepekaan batin itu sudah bisa diatur agar hari-harinya lebih tenang, termasuk jika sedang berada di tempat-tempat yang dihuni makhluk halus. Beberapa kali Fitri memiliki pengalaman menginap di hotel yang terasa wingit karena dihuni makhluk yang tak tampak. Alhamdulillah enggak, karena aku juga nggak aneh-aneh sih ya. Mungkin tapi suka, misalkan kalau aku dapat hotel nih di pojokan kadang, cuma ada vibes agak merinding gitu. Paling aku cepetan sholat, ngaji, wirid, terus habis itu udah angkat lagi. Sebagai orang Banyuwangi yang dekat dengan hal-hal mistis, Fitri Karlina memiliki kepekaan batin yang sangat kuat, sehingga bisa merasakan segala sesuatu yang tidak terlihat. Tapi justru karena itulah, ia pernah merasa sangat sakit akibat ketempelan hantu saat syuting reality show berbau horor. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.